Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Ada dua surah pendek dalam Al-Quran. Keduanya selalu dibaca Rasulullah sebelum beliau tidur pada setiap malam. Masih termasuk dua surah pendek karena ayatnya pendek-pendek dan jumlah ayatnya masih di bawah 100 ayat. Barang siapa yang sanggup mengamalkan dan membaca dua surah pendek ini setiap malam, khususnya saat akan berangkat tidur, maka kelak saat berada di alam kubur akan diselamatkan dari siksa kubur. Bahkan surah ini akan datang membela dan menolong, menghalangi siksa alam kubur tertimpa kepadanya. Dan di hari kiamat bahkan surah ini juga akan datang membela dan memberikan pertolongan, mengeluarkan dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Lebih hebat lagi, jika sebelum tidur suka membaca surah pendek ini, maka Allah akan memanggil dan mempersilakan masuk ke dalam surga. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari dua surah pendek ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Dan jika video ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu para sahabat semua, mari bagikan ke sahabat yang lain agar mereka pun mendapatkan manfaat dari video ini. Mari menyebarkan kebaikan, mudah-mudahan menjadi amalan yang pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Di antara amalan pusaka dari Rasulullah, amalan yang diwariskan dari Rasulullah adalah membaca Al-Quran sebelum tidur. Beliau membaca beberapa surah penting sesaat sebelum beliau membaringkan badan ke tempat tidur. Nah, di antara surah-surah agung dalam Al-Quran yang dibaca Rasulullah sebelum tidur adalah sebagai berikut. Yang pertama, surah Tabarok. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca surah Tabarok, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Jabir, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Tabarok. Membaca surah Tabarok akan menjadi amalan penyelamat siksa kubur. Imam Nasai meriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang telah berada di alam kuburnya, maka datanglah siksa dari arah kakinya. Maka kedua kakinya akan berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarok. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya akan berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarok. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, dialah surah Tabarok, surah yang menghalangi dari siksa Allah yang di dalam kitab Taurat disebut surah Al-Mulku. Barang siapa membacanya pada malam hari, maka hal itu lebih banyak dan lebih bagus.
Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya orang yang membacanya setiap malam, maka ia akan selamat dari fitnah. Bahkan pada hari kiamat, surah Tabarok akan datang menjadi pembela dan penolong orang yang membacanya. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa thalathuna ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhulathul jannah wahiyya suratu Tabarok. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa thalathuna ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Maka beruntunglah orang yang suka membaca surah Tabarok setiap malam. Yang kedua, surah Al-Ikhlas. Di antara surah yang dianjurkan dibaca sebelum tidur adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Beliau mengabarkan bahwa Rasulullah setiap malam sebelum tidur beliau menggabungkan kedua telapak tangannya lalu meniupnya dan membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke seluruh bagian tubuh yang mampu beliau jangkau, dimulai dari kepala, wajah dan bagian depan tubuh beliau. Dan beliau lakukan ini sebanyak 3 kali. Kemudian jika punya kesanggupan, jika sanggup, bolehlah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, man arada an yanama ala firashihi fanama ala yamini. Siapa saja yang akan tidur di pembaringannya lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Jadi 100 kali membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur akan mengantarkan kita kelak